Ketika orang mendapatkan ujian, cobaan, dia yakin cobaan itu adalah datang dari Allah, maka dia yakin juga solusi terbaik Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasul biasanya tambah dengan doa, Pak. Apa doa beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu doa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku, sabda beliau, pada setiap pagi hari mereka. Waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita, zikir dan amal soleh kita di pagi hari ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji dari kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Seruan-seruan Allah Ta'ala yang indah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Biasanya di dalam Al-Quran seruannya adalah diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Ada satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kita mendengar atau membaca ayat Al-Quran dan diawali ayatnya oleh Allah Ta'ala dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini seruan yang sangat indah. Fa asghi ilaihi sama'ak, kata beliau, perhatikan dan dengarkanlah apa yang ada di dalam ayat tersebut. Fa innahu khairun tu'maru bihi, di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, au syarrun tusrafu anhu, atau ada keburukan yang mesti ditinggalkan. Untuk mengetahui, kata para ulama, perintah di dalam Al-Quran atau larangan di dalam Al-Quran, maka kata kuncinya adalah bila ayat itu diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini yang insya Allah kita bahas beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebutkan yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Pertama adalah di surah Al-Baqarah ayat 104. Ya, kita bisa buka Al-Quran pada surah Al-Baqarah pada ayat 104. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Di sini ayatnya Allah Ta'ala awali dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan yang indah, seruan yang mulia dari Allah bagi setiap orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan kalimat ra'ina.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mengucapkan kalimat ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Tetapi ucapkanlah dengan kalimat unzurna wasma'u. Jadi diganti kalimat ra'ina dengan kalimat unzurna wasma'u. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Para ulama tafsir menjelaskan, nadallahu ta'ala ibadahul mu'minin, Allah ta'ala menyeru di dalam ayat yang mulia ini untuk orang-orang yang beriman, liyanhahum an kalimati ra'ina, melarang mereka dari satu kata atau kalimat, yaitu kalimat ra'ina. Karena orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW, kalimat ra'ina ini disamakan di dalam bahasa Ibrani yaitu ru'unah. Ru'unah itu adalah diplesetkan dengan arti orang yang bodoh. Jadi mereka kalau memanggil Rasulullah SAW, mereka mengatakan ra'ina. Bukan makna sebenarnya yang diinginkan, tetapi makna yang lain yang diinginkan oleh orang Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ra'ina kalau makna aslinya adalah perhatikanlah kami. Tapi ketika orang-orang Yahudi mengucapkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memaknainya bukan ra'ina makna yang sesungguhnya, tapi ru'unah. Jadi ru'unah dalam bahasa Ibrani artinya adalah bodoh, tercela. Jadi itu seakan-akan al-istihza'u bin Nabi, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala perintahkan wa qul unzurna, gantilah kata ra'ina itu, kata Allah, dengan kata unzurna. Unzurna bisa artinya adalah lihatlah kami atau perhatikanlah kami, tapi makna yang dimaksudkan makna yang sesungguhnya, bukan makna plesetan daripada kalimat ra'ina yang menjadi ru'una. Wasma'u, dan dengarkanlah firman Allah, walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Ayat yang mulia ini memiliki beberapa faedah kata para ulama. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat yang lainnya. Jadi Allah Taala menginginkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menginginkan umatnya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabat melaksanakan puasa namanya puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika beliau berhijrah bersama para sahabat di kota Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari tersebut. Lalu mereka mengatakan, atau orang-orang Yahudi mengatakan sembari menghina Rasulullah SAW dan para sahabat, coba perhatikan orang-orang Islam itu mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Karena Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala, maka mereka menunaikan puasa. Dan Rasul pun juga berpuasa pada tanggal 10 Muharramnya, atau disebut dengan puasa Asyura. Tapi karena Rasul menginginkan supaya tidak sama puasa beliau para sahabat dengan orang-orang Yahudi, beliau mengatakan, la in ishtu fil amil qabil la asumanna tasi'. Kalau sekiranya masih ada umur tahun depan, kata beliau, saya akan mengerjakan puasa juga pada tanggal 9 Muharramnya, atau sebut dengan puasa Tasu'a. Sehingga anjuran Rasulullah SAW atau sunnah dari Nabi, kalau kita melakukan puasa pada tanggal 10 Muharramnya adalah lebih afdal bila berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari sesudahnya.
Ya, jadi kalau berpuasa sehari sebelumnya berarti adalah berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya, atau berpuasa sehari sesudahnya tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Untuk apa tujuannya kata para ulama? Mukhalifatan lil Yahud, supaya tidak sama puasa kita dengan kaum Yahudi. Jadi Rasulullah SAW menginginkan umat ini tidak sama dengan mereka, ya. Termasuk misalnya di dalam Al-Quran ketika mereka mengucapkan sami'na wa asayna, maka Allah telah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini yang disebutkan di akhir daripada surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa asayna, maka umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah punya fadilah tersendiri, ya. Di dalam satu hadis sahih, baginda Rasulullah bersabda, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu. Jadi siapa saja di antara kita yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa sabda beliau? Kafatahu, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan dengan dua ayat tersebut. Dicukupkan dengan kebaikan, dicukupkan dengan keberkahan, dicukupkan dengan perlindungan pada malam hari itu sampai pada pagi harinya, sabda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW di malam harinya beliau tidak lewatkan setiap malam membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang lebih menariknya lagi, di akhir Al-Baqarah itu ada satu doa, ya, yang Allah Ta'ala perintahkan. Di dalam doa tersebut kita ucapkan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa-doa yang terbaik yang Allah Ta'ala sebutkan pada akhir daripada surah Al-Baqarah. Ini yang disebutkan oleh oleh para ulama. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ya. Maka di sini dikatakan fal nuhadzir isa'atal adabi ma'allahi wa rasulihi. Ayat ini juga sekaligus kata para ulama mengajarkan kita adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dzukirallah aw tuliya kitabahu yajibu an nusgi wa nakhsha. Kalau disebutkan ayat Allah Ta'ala, dibacakan ayat Allah, maka salah satu adab kita dengan Allah Ta'ala an-nasma'. Kita dengarkan ayat yang dibaca, kita perhatikan kalimat tersebut atau ayat tersebut, la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi setiap ayat Al-Quran yang dibaca, lalu kita perhatikan ayat itu, kita dengarkan ayat itu, Allah Ta'ala turunkan rahmat barakahnya. Ini adab kita dengan Al-Quran. Wala narfa'u aswatana, dan adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kata para ulama, ketika orang ziarah di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia beribadah di raudhah yang dekat dari makamnya Nabi, salah satu adabnya adalah adamu raf'il saut. Seseorang dilarang untuk mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga di Madinah itu ada beberapa poin yang ditulis
atau yang dijelaskan oleh para ulama adab-adab kita berziarah di kota Madinah, terutama ketika kita berada di Raudhah atau dekat dari makam Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah adamu raf'is saut, tidak mengangkat suara kita di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yadhharu ijlaluhu wa ihtiramuhu wa hubbuhu wa taqdiruhu. Dan ayat ini sekaligus juga kata para ulama memerintahkan kita semua untuk memuliakan Rasulullah, untuk ihtiram kepada Nabi SAW dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalimat jangan menggunakan kata-kata ra'ina kata Allah, tapi katakanlah dengan kalimat unzurna. Jadi dulu para sahabat ketika berbicara kepada Rasul diganti kalimatnya, tidak lagi menggunakan kata ra'ina yang biasa dibaca oleh orang-orang Yahudi, maka para sahabat mengatakan kepada Rasul unzurna, tidak menggunakan kata apa? Ra'ina. Dan ini ihtiramnya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah sebenarnya adalah kecintaan kita kepada Nabi, bukti mahabbah kita kepada Nabi, kita hormati beliau. Dan kapan saja disebut nama beliau, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak lupa mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dikisahkan dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Mimbar di zaman Nabi itu ada 3 tangganya. Tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Di tangga yang kedua juga beliau mengucapkan amin. Dan juga pada tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat mendengar ketika Rasul mengucapkan kalimat amin. Berarti amin ini kan berarti ucapan mengaminkan, berarti ada satu ucapan yang diucapkan lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala man tu'amminun, siapa yang Anda aminkan itu wahai baginda Rasul? Maka beliau mengatakan yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam berkata, merugilah seseorang yang apabila menyebut namamu wahai Rasulullah tapi dia tidak membaca salawat. Jadi orang yang merugi, kata Jibril alaihissalam, apabila disebut nama baginda Rasulullah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang tidak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat kita kepada Rasulullah SAW, pujian kita kepada beliau, itu bukti daripada mahabbah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam, merugilah seseorang man adraka abawaihi indal kibari walam yadkhulil jannah. Setiap orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di usia sudah lanjut, tapi karena dia tidak berbakti kepada orang tua, dia tidak memuliakan kedua orang tuanya, lam yadkhulil jannah, Allah Ta'ala tidak masukkan ia sebagai penghuni surganya. Ini orang yang merugi kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihissalam, merugilah seseorang yang bertemu dengan Ramadan walam yughfar lahu, namun tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menjadi salah satu nikmat yang mulia atau kebahagiaan yang besar ketika orang-orang yang beriman dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu syahrul Ramadan. Itu tadi seruan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 104 ya. Berikutnya adalah masih pada surah Al-Baqarah. Seruan yang kedua adalah seruan yang terindah disebut di surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Silahkan kita buka di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, diawali lagi dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Suruan untuk yang dekat ataupun suruan yang jauh.
Suruhan untuk orang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diberikan iman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salat, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala bis sabri was salat, dengan kesabaranmu dan dengan salatmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Ayat yang mulia ini disebutkan tafsirannya oleh para ulama. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka wali-wali Allah Ta'ala menurut Al-Quran? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang menjalankan ketakwaannya kepada Allah. Dia menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira di dunia ini dan juga kabar gembira di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman diberikan busyra oleh Allah, kabar gembira oleh Allah, baik di dunia ketika mereka ada di dunia dengan kemudahan, keberkahan, kelapangan, wa fil akhirah, dan Allah Ta'ala berikan kabar gembira dalam kehidupan akhirat berupa Allah Ta'ala menjaga mereka dari siksa api nerakanya. Jadi ketika disebut ada kalimat busyra di dalam Al-Quran, bisa maknanya busyranya fid dunya, di dunia ini, dan juga busyra yang kedua adalah dalam kehidupan akhirat kelak. La tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ayat yang mulia ini, yaitu yang Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was salat. Kita kan di dalam salat kita salah satu ikrar kita yang kita ucapkan, dan ini menjadi perjanjian kita sebenarnya para jamaah kepada Allah Ta'ala, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kurang kita ucapkan 17 kali di dalam salat fardu. Kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah kita, berarti lebih dari 17 kali. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis qudsi oleh Allah Ta'ala, ketika orang-orang itu salat, ketika membaca Al-Fatihah, rupanya ucapan Al-Fatihah kita itu langsung dijawab oleh Allah. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala memberikan jawaban, hambaku telah memujiku. Langsung dijawab oleh Allah, langsung direspon oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala akan menjawab, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, ketika hamba itu mengucapkan Maliki Yaumiddin, dijawab oleh Allah Ta'ala, hambaku memujaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala langsung memberikan jawaban, hamba ini adalah perjanjian antara hamba-hambaku dengan aku, kata Allah. Perjanjian antara hamba-hambaku dengan aku, firman Allah. Ketika kita ucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu komitmen, satu perjanjian kita dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Itu yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Maksudnya siapa? Al-Yahud. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, humun nasara, yaitu orang-orang Nasara. Jadi siratal mustaqim itu sehingga disebut oleh Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatan itu apa maknanya kira-kira, Pak? Wasatan itu pertengahan artinya, Pak.
Makanya kalau di lapangan sepak bola, orang yang ada di tengah-tengah itu namanya wasit. Dari bahasa Arab itu Pak, dari kata wasaton, ya. Jadi yang orang berada di pertengahan, bukan cenderung kepada sebelah kanan, bukan cenderung kepada sebelah kiri, itu disebut dengan ummatan wasaton. Dan umat Rasulullah SAW ini dikatakan sebagai umat wasatan oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, wasatan bainal yahudi wan nasara. Dan Allah Ta'ala pilih kepada umat Nabi SAW ini, ada pilih hari yang terbaik yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Dipilihlah hari Jumat menjadi hari yang terbaik untuk umat Rasulullah SAW, wasatan. Allah Ta'ala pun juga memberikan kepada umat ini wasatan di antara al-Yahud. Mereka apa? Ya'lamunal haqqa wa la yattabi'unah. Orang Yahudi itu mengenali kebenaran, mereka tahu kebenaran, wa la yattabi'unah, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan mereka sangat tahu betul siapa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad, mereka tahu persis. Sama seperti orang tua mengenali anaknya. Tidak mungkin seorang orang tua tidak mengenali anaknya. Sifat-sifatnya, karakternya, nasabnya, akhlaknya, mereka tahu betul tentang Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Maka disebut al-maghdubi alaihim. Waladdallin, ad-dallin ini adalah an-nasara. Kenapa? Ya'budunallaha bighairi ilmin. Mereka beribadah tetapi tidak didasari dengan ilmu. Maka yang terpenting itu kata para ulama adalah al-ilmu wal amalus salih. Iman, ilmu dan amal soleh. Ini yang ada pada umat Rasulullah SAW, sehingga di surat Al-Fatihah itu kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di sini kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, hai orang-orang yang beriman, mohon pertolonglah kepada Allah. Seakan-akan ini menjadi nasihat untuk kita di dalam hidup ini. Mungkin kita akan menghadapi ujian, cobaan-cobaan. Ada hal yang mungkin dalam perjalanan kita lewati hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada takdir-takdir yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita mungkin menangis. Maka Allah Ta'ala ingatkan dan perintahkan kepada kita semua, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Pertama dengan cara bisobri. Kesabaran itulah yang mampu mendatangkan pertolongan Allah. Ketika orang dia diberikan ujian, dia bersabar, dia yakin itu adalah takdir yang tidak bisa dia mengelak darinya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Disitulah kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pertolongannya, dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran disebutkan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya Nabi SAW bila beliau mendapatkan ujian, musibah, beliau baca kalimat tadi dan ditambahkan dengan ucapan Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kami ulangi sekali lagi. Biasanya baginda Rasulullah SAW apabila beliau mendapatkan ujian musibah, beliau pertama kali mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pun juga nanti akan kembali kepada Allah. Ujian datang dari Allah dan solusi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit datang dari Allah Ta'ala, kesembuhan itu adalah hak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalimat ini bukan hanya kalimat dipakai kalau orang sudah meninggal dunia, Pak. Jadi secara umum kata para ulama, kalimat istirja itu boleh dipakai di luar daripada orang meninggal dunia. Ketika orang mendapatkan ujian, cobaan, dia yakin cobaan itu adalah datang dari Allah, maka dia yakin juga solusi terbaik Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasul biasanya tambah dengan doa, Pak. Apa doa beliau? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada setiap musibah yang Engkau berikan. Wakhlufli khairan minha, dan kasihlah ganti dengan yang lebih baik.
mungkin di balik ujian ini ada kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari ini. Mungkin di balik ujian ini ada hikmah yang lebih besar daripada apa yang kami dapatkan saat ini. Wakhlufli khairan minha, kasih ganti yang lebih baik ya Allah. Sehingga orang ketika menerima ketetapan Allah itu dia terima dengan lapang hati. Dia yakin di balik ujian itu ada pahala, di balik ujian itu ada mengangkat derajatnya, di balik ujian itu ada ampunan-ampunan dari Allah, dan bahkan mungkin bisa saja Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Ya, ini mungkin agak mirip dengan doa kalau orang membaca doa istikharah, Pak. Kan doa istikharah itu panjang ya, Pak ya. Kalau kita perhatikan kalimat doa istikharah itu indah sekali, Pak. Apa sabda Nabi SAW, apabila seseorang punya keinginan, maka salatlah 2 rakaat. Setelah dia salat 2 rakaat, maka berdoalah dia kepada Allah Ta'ala. Dan diawali doanya dengan kalimat Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku memohon kebaikan sesuai dengan petunjukmu ya Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, dengan segala ilmumu, dengan segala pengetahuanmu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon kekuatan ya sebagaimana engkau telah melimpahkan kekuatan dan kebaikan kepada kami. Nah, sampai di situ kan disebutkan berikutnya adalah ya Allah, apabila hal ini baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk kedepannya, tolong ya Allah takdirkan, ya Allah tolong mudahkan dan tolong berkahi kalau ini adalah suatu yang baik. Ya Allah, kalau sekiranya keinginan kami ini baik, ya Allah, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk masa depannya adalah, maka berikanlah apa yang kami inginkan ini, berikanlah kemudahan jalannya, dan juga berikanlah keberkahan. Ini kalau ini suatu yang baik. Tapi kemudian kita berkata, ya Allah, tapi kalau sekiranya ini tidak baik ya Allah, tidak baik untukku, tidak baik untuk kehidupanku, untuk agamaku, dan untuk kemaslahatan ke depannya, ya Allah tidak baik, tolong jauhkan hal ini dari aku dan jauhkanlah aku dari hal tersebut. Nah, di situ ada kalimat Masya Allah kata Nabi, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Mungkin ya Allah engkau tidak memberikan apa yang kami inginkan ini, tapi gantikanlah dengan yang lebih baik. Berarti orang beriman itu selalu berpikirnya positif. Kalau kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Itu makna doa tadi sebenarnya, Pak. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada setiap musibah yang kami alami, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Karena kan biasanya mungkin orang punya harapan, tetapi harapannya mungkin tidak kesampaian. Yang ada biasanya, mohon maaf, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Ya, ketika orang mengharapkan sesuatu, keinginannya, tapi rupanya mungkin sesuatu yang diinginkan dia tidak dapatkan. Ada rasa bersedih, ada rasa kecewanya. Tetapi dengan kalimat ini kata Rasul, wakhlufli khairan minha, ya Allah kasihlah ganti dengan yang lebih baik, maka akan menghilangkan rasa sedih dan rasa kecewanya. Karena kenapa? Allah Ta'ala akan gantikan pada apa yang dia alami itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini Masya Allah doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kami ulangi lagi doanya adalah, tadi pertama diucapkan doa istirja ya Pak ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasul membacanya atau menambahkannya dengan kalimat Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada ujian yang engkau berikan, musibah yang engkau berikan, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Ini yang disebut ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri. Dan suatu kalau sudah terjadi kata Nabi, ucapkanlah qaddarallah, ya Allah ini sudah menjadi bagian dari ketetapanmu yang kita mungkin tidak bisa mengelak, ya mungkin kita tidak bisa untuk berpaling darinya karena sudah menjadi bagian ketetapan Allah. Wassalati, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salatmu. Jadi salat yang kita tunaikan, baik salat yang 5 waktu yang wajib atau salat-salat sunnah, itu semua adalah sebab turunnya pertolongan Allah, sebab datangnya ampunan Allah, sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Wassalat. Oleh karena Aisyah menceritakan Nabi SAW idza hammahu amrun,
Nabi itu apabila beliau menghadapi ujian yang sulit, keadaan yang berat, shalla rak'ataini, kata Aisyah, beliau sallam bersujud kepada Allah, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Setiap beliau menghadapi ujian, setiap beliau menerima musibah, pertama kali yang dilakukan Nabi sallam, shalla rak'ataini, ia salat 2 rakaat. Mungkin kita bertanya, apa hikmahnya kenapa ketika orang diberikan ujian, diterpa dengan musibah, diterpa dengan cobaan, kenapa mesti salat? Maka kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah sesuatu yang bisa menghadirkan sakinah. Kan orang biasanya kalau terkena musibah atau menghadapi musibah biasanya akan terjadi kegoncangan, Pak. Ya minimal goncang hatinya, goncang jiwanya. Maka salah satu yang bisa menenangkan itu, yang menghadirkan sakinah itu, kata para ulama, adalah as-salat. Maka Rasul mengatakan, hubbiba ilayya thalath, aku ini cinta kepada 3 hal, kata Rasul. Jadi Rasul cinta kepada 3 hal. Hubbiba ilayya thalath, salas itu kan 3 ya Pak ya, atau salah satu 3. Yang pertama adalah an-nisa, yaitu mencintai keluarga, mencintai istri dan anak beliau. Ini kecintaannya Rasulullah SAW yang beliau luar biasa mencintainya, keluarga dan anak beliau. Yang kedua adalah wal-itru, wangi-wangian, aroma-aroma. Beliau sangat menyukai aroma-aroma, sabda Nabi SAW. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis salat, dan dijadikan sebab kebaikan dan kebahagiaan itu adalah fis salat, ketika aku menunaikan salat. Begitu kita takbir Allahu Akbar, Allah Ta'ala turunkan sakinah, kebahagiaan, rahmat bagi orang-orang yang menunaikan salat tersebut. Maka beliau mengatakan sumber ketenangan dan kebahagiaan itu adalah ada pada salat. Bahkan dikatakan qurratu ain. Ain kan dalam bahasa Arab artinya apa Pak? Ain, mata. Makanya orang kalau berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yunin, jadikanlah pasangan kami, anak kami penyejuk mata. Ainun dalam bahasa Arab artinya penyejuk mata. Para ulama kenapa disebut penyejuk mata, kenapa enggak disebut penyejuk hati? Kata-kata para ulama, hati itu akan bahagia dimulai dari pandangan yang baik. Jadi ketika kita lihat keluarga kita bahagia, ketika kita memandang mereka dengan penuh kebahagiaan, hati pun juga akan ikut menjadi bahagia. Maka Al-Quran mengungkapnya kalimat qurratu a'yunin, ya, diungkapkan dengan mata, tapi yang dimasukkan apa? Hati. Karena juga kata para ulama, pintu menuju hati itu dari mata. Jadi ketika yang dilihat adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam hati. Kalau yang dilihat adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan, itu pun akan membahagiakan hati kita. Maka disebut dengan qurratu ain. Dan salat disebut oleh Nabi sebagai qurratu a'yun orang-orang yang beriman. Setiap dia salat, setiap dia ibadah kepada Allah, dia sujudkan wajahnya di hadapan Allah, Allah Ta'ala memberikan sakinah. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dan dijadikan ibadah salat itu menjadi sebab kecintaan dan kebahagiaan, kata Nabi. Maka Allah Ta'ala perintahkan tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Pertama dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar kita. Was-salat, dan dengan ibadah salat. Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Mungkin sedikit kita jelaskan kalimat ma'a. Ini banyak nanti di Al-Quran kita temukan kalimat ma'a. Ma'a itu kan artinya bersamaan. Ini supaya kita jangan sampai salah kaprah mengenai kalimat ma'a. Ma'a itu artinya adalah ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu ada 2 maknanya. Kalau kita mendengarkan kata Allah Ta'ala bersama orang beriman, Allah bersama orang berbuat baik, Allah Ta'ala bersama orang-orang bersabar, bukan bersama itu menyatu, bukan wahdatul wujud, bukan, ya. Tapi ma'a itu ada 2 maknanya. Pertama, ma'a yang pertama maknanya ilmullahi ta'ala yuhitu kullu syai'. Ilmu Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka digunakan kata ma'a di dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang bersabar, berarti Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala maha meliputi pengetahuannya setiap orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian.
Baik, ini makna ma'a yang pertama adalah ilmu Allah. Yang kedua, makna ma'a di dalam Al-Quran itu maknanya adalah Allah Ta'ala memberikan bimbingan, Allah Ta'ala memberikan hidayah, Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Berarti innallaha ma'as sabirin, maksudnya Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada orang bersabar, memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah Ta'ala melimpahkan pertolongan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menggunakan kalimat ma'a. Ma'a itu bukan berarti menyatu, mohon maaf ya, yang ini adalah bertentangan dengan apa yang menjadi sebagian orang memahami ma'a itu menyatu zat antara khalik dengan makhluk, yang sering disebut dengan wahdatul wujud ya. Tapi ma'a di sini maknanya ada dua, ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala yang meliputi segala hal, dan ma'a artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala tutup ayatnya dengan menggunakan innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala pasti memberikan pertolongan bagi orang-orang yang bersabar. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Dua ayat dari surah Al-Baqarah. Ini sebenarnya jumlah ayatnya sangat banyak di Al-Quran, kurang lebih sekitar 89 ayat ya. Ditulis oleh para ulama dalam kitab judulnya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Kita baru membahas dua dari ayat Allah Ta'ala yang diawali dengan seruan yang paling baik, seruan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, Allah Ta'ala menjaga kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wallahu alam bisawab. Kami kembalikan ke MC. Fadhal. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan kajian dari Dr. Ahmad Sujai yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan karena memang tanda waktu akan salat syuruk sudah berbunyi, maka kita langsungkan dengan sesi tanya jawab. Amin. Kepada para jamaah yang hendak mau bertanya, kami persilahkan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya itu tadi ayat 153, di 154 tuh ada kalimatnya, kira-kira Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Iya. Kan? Kenapa ya ada kata sedikit itu Pak Ustadz? Padahal kalau kita lihat kelihatannya kelaparan, ketakutan dan sebagainya itu banyak gitu Pak Ustadz. Nah, makna kata sedikit dalam ayat ini apa? Apa maknanya ya? Terus tadi Pak Ustadz sempat sampaikan bahwa umat Islam itu di tengah-tengah wasit gitu tadi istilah itu bahwa. Nah, ini apakah makna umat Islam itu di tengah-tengah, tadi disebut kata wasit itu sebenarnya tengah-tengah itu ya? Wasoton. Wasoton. Dalam bahasa Arab wasoton, pertengahan. Ya. Bisa apa kalau kita ngelihat realitas yang ada, ya umat Islam satu sisi ada yang ekstrim istilahnya, menilai suatu golongan lain seperti ini atau kira-kira seperti itu ya, salah atau benar dan sebagainya. Sisi lain juga ada yang melakukan suatu ibadah yang ya berlebih-lebihan seperti itu ya kan. Baik. Apakah makna wasoton itu seharusnya kita di tengah-tengah itu di antara kedua golongan itu, Mas Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan katsiran. Kalimat di dalam Al-Quran kalau menggunakan kata min itu litab'id biasanya artinya Pak ya. Contoh misalnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Min di situ litab'id. Allah Ta'ala enggak minta seluruh dari apa yang kita miliki, tapi Allah Ta'ala meminta wa mimma artinya dari sebagian. Kalau dalam ilmu nahwu namanya min litab'id. Nah, kenapa di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di situ menggunakan kata min. Artinya para jamaah, walaupun orang sudah dicukupkan secara duniawi, dicukupkan mungkin secara materi, pasti ada rasa takutnya. Makanya digunakan kata minal khawf.
Ada orang yang mungkin dicukupkan dari segi materi, tapi mungkin khawatir bila nanti meninggal dunia, bagaimana anak-anak mereka. Pasti ada rasa apa, Pak? Ada rasa takut. Hatta orang-orang yang soleh, jangankan kita, Pak, para nabi, para rasul. Nabi Yakub alaihissalam sebelum beliau meninggal dunia dikumpulkan anak-anak beliau. Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub punya anak ini ada 12 kurang lebih, dan semua laki-laki, Pak. Ya, Allah Ta'ala kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam Al-Quran diceritakan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika dia kumpulkan anak-anak beliau yang laki-laki itu, apa kata Yakub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau ayah meninggal dunia, apa yang kalian akan sembah? Maka mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan tetap menyembah apa yang kau sembah wahai ayahku, ya, yaitu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selevel nabi saja, selevel rasul saja ada kekhawatiran bila nanti anak mereka tidak menjaga keimanan mereka, tidak menjaga akidah mereka, ya, apalagi kita, ya. Maka setiap orang itu pasti ada rasa khawatirnya, ya. Maka Allah Ta'ala menggunakan kalimat minal khauf. Apa artinya min tadi? Sebagian kecil atau sebagian dari rasa takut. Artinya kadarnya memang pasti ada yang kadarnya mungkin sedikit, ada yang kadarnya banyak, tetapi setiap orang akan diuji oleh Allah Ta'ala minal khauf. Ada rasa khawatir dan ada rasa takut. Itu makna tafsirannya, Pak. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan ummatan wasatan, ya. Contoh Ahlus Sunnah wal Jamaah saja misalnya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah pertengahan. Bukan dia pemahaman Qadariyah, bukan dia pemahaman Jabariyah. Ya, makanya kalau kita belajar akidah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan Jabariyah dan juga bukan Qadariyah. Mana yang kedua wasatan itu adalah seperti tadi, la ifrat wala tafrid. Tidak ekstrim berlebihan ke kanan, tapi juga tidak ekstrim ke kiri. Itu disebut ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan di dalam memahami agama itu sehingga menjalankan melebihi daripada kemampuannya, atau dia ifrat. Ifrat itu artinya menyepelekan, tapi dia adalah ummatan wasatan. Oleh karena ada kisah di zaman Nabi SAW, ada 3 orang sahabat. Ini 3 sahabat ini tanya kepada Ummahatul Mukminin bagaimana ibadahnya Rasul, maka diceritakan Rasul itu ibadahnya begini-begini. Maka apa kata sahabat ini? Oh, kalau gitu kita ini nggak ada apa-apanya dari Rasulullah SAW. Kalau begitu kita ibadah melebihi dari Rasulullah SAW. Apa kata sebagian mereka? Saya ingin sholat malam semalam suntuk. Jadi nggak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya di malam hari. Dia ingin melaksanakan sholat apa? Sholat malam semalam suntuk. Yang kedua, sahabat yang kedua ingin apa? Berpuasa sepanjang tahun tanpa putus. Dan yang ketiga, la atazawwajun nisa, tidak ingin berumah tangga. Ini 3 hal ini para jamaah sebenarnya sudah keluar daripada batas kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia. Makanya ketika didengar oleh Rasulullah SAW kan ditegur sahabat ini. Apa kata beliau? Inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Aku ini orang yang bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Aku orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi aku, kata Rasulullah SAW, saya sholat tahajud, tapi sebelum tahajud saya istirahat dulu. Oleh karena dalam pendapat ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan orang yang afdol salat tahajudnya adalah yang istirahat dahulu sebelum dia tahajud, itu lebih afdal. Ya, makanya bagusnya kalau kita mau tahajud, mau sholat malam, maka alangkah baiknya dia istirahat dulu. Ya, itu lebih afdal itu, Pak. Ya, berdasarkan hadis tadi, karena Rasul kalau sholat tahajud kebiasaan beliau apa, Pak? Istirahat dulu. Makanya kalau kita kaitkan dengan surah Al-Muzammil, di situ kan ada perintahnya, ya ayyuhal muzammil. Apa dia muzammil, Pak? Yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud diperintahkan, tetapi diawali dengan seruan ya ayyuhal muzammil, orang yang sedang berselimut. Baik, maka di sini kata para ulama sekali lagi, afdolnya sholat tahajud itu adalah yaitu tidur lebih dahulu. Karena kenapa? Supaya memberikan hak kita dulu, hak badan kita, hak kita sebagai manusia, tunaikan dulu baru kita menjalankan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam memperhatikan sisi manusiawi, Pak. Ya. Islam itu bukan agama yang kemudian menyuruh kita di luar daripada batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Yang kedua, kata beliau sallallahu, wa inni asumu wa uftir, aku ini berpuasa tapi aku juga berbuka. Bahkan kalau ada orang yang rajin berpuasa, kata Nabi, jangan melebihi puasanya Nabi Daud alaihissalam, yasumu yauman yuftir yauman, sehari dia berpuasa sehari tidak. Dulu ada sahabat di zaman Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat, kalau kita baca sejarahnya Pak, sahabat yang paling semangat ibadah Pak, paling semangat ibadah tahajudnya, semangat puasa sunnahnya, dan selalu khatam Quran Pak. Sampai Rasul kasih keringanan saja, dia masih bilang, ya Rasul saya masih mampu ya Rasulullah SAW. Tapi di masa tuanya dia menyesal, kenapa dulu saya tidak menerima rukhsah Rasulullah SAW. Karena Rasul suruh dia berpuasa kan, puasalah bulan-bulan haram. Kata sahabat ini, saya lebih dari itu mampu ya Rasulullah SAW. Baik, puasalah Senin Kamis. Saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah SAW. Berpuasalah Ayyamul Bid. Saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah SAW. Berpuasalah Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Kata sahabat ini masih nawar lagi, saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah SAW. Rasul diam, dan diam ini mengatakan Rasul nggak setuju, ya Pak ya. Tapi kemudian di masa tuanya, sahabat Abdullah bin Amr bin As menyesal kenapa tidak mengambil rukhsah yang pernah dikasih oleh Rasulullah SAW. Artinya para jamaah, kalau kita dikasih rukhsah oleh Allah Ta'ala, berarti itu sudah sesuai dengan fitrah manusia, sudah sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Jangan kita ibadah melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Ini yang kedua kata Rasul. Dan yang ketiga tadi adalah wa atazawwajun nisa, dan aku juga berumah tangga, kata beliau. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah bagian daripada sunnahku, kata Nabi. Ini biasanya sering dibaca waktu akdun nikah ya Pak ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini asbabul wurud daripada hadis tersebut. Berarti Islam mengajarkan kita semua adalah ummatan wasatan, tidak berlebihan dalam ibadah yang kemudian melupakan apa yang menjadi hak kita. Ada badan ada haknya, keluarga ada haknya, istri ada haknya, anak-anak ada haknya. Tidak boleh orang itu adalah karena dia mementingkan ibadah untuk pribadinya, tapi dia melupakan kewajiban kepada orang lain, ya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, dan bahkan kepada fisiknya sendiri. Karena Rasul larang. Ini yang disebut dengan ummatan wasaton. Itu kalau dakwahnya disebut dengan ad-da'wah al-wasatiyah. Mungkin nanti lebih lengkapnya para jamaah mungkin bisa dilihat di panduan MUI. MUI itu memberikan panduan di dalam memahami apa yang disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah dalam akidah, wasatiyah dalam ibadah, wasatiyah dalam bermuamalah. Ternyata itu ada setiap bagian daripada kehidupan kita ini ada prinsip wasatiyah, nggak boleh berlebihan melebihi daripada yang semestinya. Itu namanya wasaton Pak. Jadi yang namanya pertengahan kan berarti tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim kemana Pak? Kiri. Itu disebut dengan wasatan. Nah tadi kenapa Ustaz katakan kenapa orang yang ada di tengah lapangan itu disebut dengan wasit? Karena ada di tengah dia. Maka ummatan disebut dengan ummatan wasatan. Wallahu alam bisawab. Mungkin lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di panduan MUI, itu ada bahasan mengenai ummatan wasatan dari segi akidah seperti apa, dari segi ibadah seperti apa ya. Dan ini yang memang akan menjadi bekal bagi kita semua. Jadi ketika ada perbedaan di antara kaum muslimin, bisa saling mengerti, saling memahami. Ketika dia memang memahami wasatiyah itu seperti apa menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin tadi sebelah kanan ada yang mau nanya, silakan. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sedikit membahas ayat terakhir surat Al-Baqarah. Isinya banyak doa Ustadz. Iya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Depannya itu selalu pakai Robbana. Yang saya tahu di ayat lain juga banyak Robbana, Robbi habli minas solihin. Baik. Nah, apakah ada selain Robbana yang pertama? Yang kedua, kenapa menggunakan Asmaul Husna Robbana, nggak pakai yang lain misalnya? Pertanyaan kedua apa yang? Yang kedua, kenapa menggunakan kata Rob? Ya, ketika berdoa nggak itu menggunakan pakai yang lain gitu. Hampir
yang saya tahu hampir semuanya Rob gitu. Apa ada yang lain gitu, Ustaz? Taib, jazakallah khairan. Dalam redaksi doa itu kan biasanya menggunakan dua kata Pak di awalnya itu Pak. Pertama kata Rabbana atau Allahumma biasanya. Betul ya Pak ya? Kalau di Al-Quran itu kebanyakan menggunakan kata Rabbana. Kalau di hadis itu campur, ada pakai Rabbana atau pakai Allahumma. Doa pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Betul ya Pak ya? Jadi terkadang menggunakan kata Rabbana. Kalau di Al-Quran itu rata-rata Rabbana. Tapi kalau di Al-Quran, di hadis Rasulullah SAW menggunakan kata Rabbana atau Rabbi. Kalau Rabbana itu kami. Kalau Rabbi Tuhanku, Robku. Berarti bentuk mufrad. Kalau Rabbana bentuk apa? Jama'. Atau menggunakan katakan Allahumma. Apa sebenarnya maknanya atau hikmahnya? Kalimat Rabbana itu merujuk kepada tauhid rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya Allah Ta'ala yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan kebermanfaatan, ia menghidupkan, ia yang mengatur. Makanya disebut kata Rabbana dari kata rububiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seakan-akan kita meyakini bahwasannya kita semua ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Kita tidak mampu sedikit pun kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala. Makanya doanya dimulai dengan apa? Rabbana atau Rabbi. Baik, ini hikmah yang pertama. Menggunakan kalimat Allahumma, kata para ulama, merujuk kepada tauhid namanya uluhiyah Allah. Apa uluhiyah? La ma'buda bihaqqin illallah. Karena dia adalah yang memberikan kehidupan, dia yang memberikan rezeki, maka dialah yang paling layak untuk disembah, dialah yang diibadahi, dan tidak boleh orang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Maka menggunakan Allahumma dari kata ilahun. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang disembah. Berarti kalau orang menyebutkan la ilaha illallah, maknanya sebenarnya adalah la ma'buda, tidak ada yang disembah illallah kecuali hanya Allah. Berarti tidak boleh penyembahan kepada selain Allah, tidak boleh orang itu adalah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, karena itu menggunakan kata Allahumma dari kata ilahun. Nah, itu hikmahnya kata para ulama, mengapa doa ada yang diawali dengan kalimat Rabbana dan ada doa yang diawali dengan kalimat apa? Allahumma. Merujuk tadi adalah tauhid rububiyah dan merujuk kepada tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, ada yang lain mungkin terakhir, silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai surat kita pertolongan Allah itu terhadap orang-orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Dengan sholat itu bentuk cara yang diajarkan oleh Rasul itu sholat yang bagaimana, ataukah sebab macam-macam persoalan yang kita hadapi. Misalnya kita kena cobaan sakit, sholatnya apa? Kita kena cobaan, misalnya kita diberi cobaan yang lain, kecelakaan dan lain sebagainya, itu sholatnya bentuknya atau seperti apa ya? Seperti apa? Sebab banyak macam persoalan yang dikasih ke kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallah khairan untuk pertanyaan Pak. Para ulama hadis mengatakan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza hammahu amrun, apabila beliau menghadapi ujian yang berat, cobaan yang berat, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat, maka disebut oleh para ulama hadis salatul mutlak namanya. Ya, salat sunnah apa? Mutlak. Memang beliau lakukan ya mutlak, salat sunnah 2 rakaat. Berbeda salat kalau memiliki peristiwa tertentu atau asbab tertentu. Contoh, orang kalau masuk masjid, nama salatnya tahiyatul masjid. Betul ya Pak ya? Itu disebut dengan salat tahiyatul masjid. Dari mana penamaannya? Ijtihad para ulama.
Ya, karena orang itu sholat masuk masjid, kata Nabi jangan dia duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Baik, kemudian yang kedua ada sholat yang namanya istikharah. Apa asbabnya? Apabila orang itu memiliki keinginan yang dia minta terbaik di sisi Allah Ta'ala, diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah, maka lakukanlah sholat namanya sholat istikharah. Ada sholat sunnah namanya sholat tasbih yang pernah diwasiatkan kepada paman beliau pada paman beliau Al-Abbas radhiyallahu anhu, sampai beliau SAW mengatakan, sholli kulla yaumin, sholatlah setiap hari sholat tasbih. Kalau tidak mampu fi kulli jum'atin, dalam 1 Jumat. Kalau tidak mampu fi kulli syahrin, kalau tidak mampu dalam 1 tahun, kalau tidak mampu seumur hidup walaupun sekali. Dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Salat namanya salat sunnah tasbih. Ya, Rasul mengerjakannya 4 rakaat, pada setiap rakaatnya masing-masing pada bagian gerakan itu ada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu berdiri dibaca 15 kali, waktu rukuk dibaca 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, bangun dari sujud yang kedua duduk tumaninah dibaca 10 kali. Jadi totalnya dalam 1 rakaat, sabda Nabi SAW, khamsun wa sab'una tasbihan, bacalah tasbih sebanyak 75 kali tasbih. Berarti kalau dikalikan 3, 75 kali 3 menjadi berapa kali tasbih? 300 tasbih dalam 4 rakaat itu. Dan ini pesan dari Rasulullah SAW. Solatnya kata para ulama disebut dengan solat tasbih atau tasabih. Jadi boleh disebut 2, tasbih atau tasabih. Kemudian ada solat yang disebut dengan solat rawatib. Rawatib ini yang mengiringi qabliyah sebelum fardu dan ba'diyah setelah fardu, atau sering disebut dengan solat apa? Solat rawatib. Ada juga salat yang dilakukan di malam hari, di sepertiga malam terakhir, disebut dengan qiyamul lail atau salat tahajud. Ada juga salat yang jumlah bilangnya witir atau ganjil, disebut dengan salatul witri. Berarti salat-salat ini yang disebut dengan lahu asbab, yang punya sebab. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mendapatkan musibah, ujian itu, kata para ulama hadis, disebut dengan salatul mutlak. Salat apa namanya Pak? Mutlak, yaitu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kemudian adalah salat ini adalah merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendapatkan ujian cobaan, kata Aisyah, shalla rak'ataini, salat 2 rakaat. Nama salatnya adalah, kata ulama hadis, salatul mutlak. Ya, dan mutlak ini sering dilakukan di hari Jumat biasanya Pak. Ya, salah satu anjurannya Nabi Pak, dan ini termasuk hal yang terkadang jarang dilakukan Pak. Jadi kata para ulama mazhab, salah satu sunnah yang perlu dilakukan di hari Jumat adalah memperbanyak solat sunnah mutlak. Jadi habis tahiyatul masjid, kita memperbanyak solat-solat sunnah mutlak. Bahkan dulu di zaman Nabi SAW itu para sahabat solat mutlaknya itu sampai Rasul berdiri untuk membacakan khutbah, baru mereka sudah selesai melaksanakan solat sunnah mutlak. Dan ini masya Allah salah satu anjuran yang dianjurkan oleh Nabi di hari Jumat. Nama salatnya lah salatul mutlak. Mutlak itu artinya bebas jumlah rakaatnya, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, semampu kita, tidak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.